Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa sholli wa sallimu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabat channel BEM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan kesehatan, keberkahan dan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat ikhwan fillah semoga Allah kabulkan. Semoga keluarga kita, duriyah-duriyah kita dijadikan duriyah-duriyah yang baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan coba membahas tentang benda-benda yang ada di rumah yang sangat disukai oleh malaikat. Yang mana makna dari benda tersebut sehingga mendatangkan malaikat bukan karena bendanya, tetapi karena makna dari benda tersebut yang selalu kita pergunakan, maka akan mengundang malaikat rezeki datang ke rumah kita. Baik, yang pertama adalah kitab Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu akan mendatangkan malaikat ketika kita menaruhnya di rumah, dan maknanya harus dibaca. Jika kita mempunyai Al-Quran di rumah, kemudian kita sering membacanya, sering menghatamkannya, jika kita tidak sempat membacanya dalam satu hari satu kali, maka jangan sampai kita tinggalkan dalam seminggu satu kali. Bahkan dijelaskan ya di dalam sebagian kitab, ada yang mengeluarkan cahaya dari bumi tembus ke langit itu adalah diantaranya satu rumah yang ada Al-Quran, yang selalu dibaca Al-Qurannya, yang selalu dipahami artinya, selalu diamalkan. Maka malaikat akan sering mengunjungi rumah tersebut karena mengandung nilai-nilai kebaikan. Tetapi jika kita di rumah mempunyai Al-Quran, tetapi kita sama sekali kita tidak pernah membacanya, maka ingat, bukan malaikat akan datang, tetapi malaikat bisa menjauh. Karena apa? Karena kita menaruh Al-Quran tidak dibaca. Bisa jadi Al-Quran itu akan melaknat kita. Dan yang kedua adalah mukena atau sarung. Ketika kita mempunyai mempunyai sarung di rumah, kemudian artinya makna dari tersebut kita selalu melakukan sholat, melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan mukena, dengan menggunakan untuk perempuan kain yang tertutup, digunakan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Yang akan membawa kebaikan tersebut adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika kita mempunyai sarung, mempunyai mukena, sama sekali kita tidak pernah menggunakannya untuk beribadah, tidak menggunakan untuk beribadah, maka sarung mukena tersebut bisa melaknat kita. Dijelaskan dalam hadis, ad-dunya mal'unun wa mal'unu fiha ma fiha, ad-dunya mal'unun wa mal'unu ma fiha illa dzikrullah wa ma'walahu. Nah, ini hadisnya. Dunia itu dilaknat oleh Allah semuanya. Sesuatu yang ada di dunia ini akan dilaknat oleh Allah, termasuk orang yang memegangnya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali illa dzikrullah wa ma'walahu. Terkecuali orang yang tidak akan dilaknat, dunia yang tidak akan dilaknat. Dunia itu yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, wa mawalahu, yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di antaranya mukena itu dunia, ketika kita digunakan untuk beribadah. Sarung itu dunia, ketika kita kita menggunakan untuk beribadah, maka nilainya menjadi akhirat. Dan itu tidak akan dilaknat oleh Allah SWT, artinya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga itu adalah sejadah. Sejadah mengartikan sujud, tempat sujud. Sajadah. Nah, orang yang selalu bersujud akan diberikan anugerah-anugerah oleh Allah SWT, yang mana Allah akan mengutus malaikat-malaikat untuk datang ke rumah orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya. Maksud sujud di sini adalah dia selalu melakukan
aktivitas-aktivitas kebaikan dengan kerendahan hati. Bukan karena kesombongan. Dia melakukan aktivitas kebaikan, membaca Al-Quran, sholat, berzikir, dan lain-lainnya. Dia melakukan dengan kerendahan hati. Atas dasar kerendahan hati. Nah, orang tersebut yang diantaranya sejadah. Nah, sejadah ini alat untuk kita sholat. Yang mana ketika kita sholat mempergunakan sejadah itu sunnah diantaranya. Sejadah itu bukan hanya kain yang yang ada tulisan apalah gitu. Tetapi sejadah itu pembatas sholat. Kita menggunakan sejadah untuk pembatas sholat, maka sholat itu ketika sholat disunahkan untuk memasang pembatas. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT. Dan yang keempat itu adalah wangi-wangian, parfum. Jika di rumah kita itu ada parfum itu sangat wangi, non alkohol ataupun tidak ada faktor najis, maka malaikat sangat menyukai wangi-wangian. Malaikat menyukai wangi-wangian. Karena itu ketika kita sholat, ketika kita membaca Quran, ketika kita mengaji, dianjurkan untuk memakai wangi-wangian. Dan yang kelima itu adalah di rumah usahakan kita mempunyai tempat sholat, yaitu musola. Yang mana musola ini bukan dipergunakan untuk laki-laki selamanya, tidak ke masjid, tetapi musola ini khusus dipergunakan untuk istri kita, dipergunakan untuk suaminya ketika melakukan sholat-sholat sunat. Maka di rumah itu harus diadakan musola, seperti Rasulullah dulu menunjukkan musola kepada Anas bin Malik, yang artinya bukan dijadikan tempat sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh untuk laki-laki, bukan. Itu untuk perempuan, untuk istri kita. Nah, adanya musola yang selalu dipakai untuk sholat, apabila ada tamu perempuan ke rumah kita, kita persilakan untuk sholat di musola yang ada di rumah, maka itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang akan mendatangkan keberkahan pada hidup kita. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, itulah 5 benda termasuk tempat yang mana akan disukai oleh malaikat, yang artinya akan datangkan kebaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.